Tak pernah terbayang, niat mencari nafkah demi keluarga justru berubah menjadi mimpi buruk. Seorang TKW asal Indonesia mengungkap pengalaman kelamnya saat bekerja di Arab Saudi. Ia mengaku dipaksa tidur dengan majikannya. Namun yang membuat publik benar-benar syok adalah fakta di balik perbuatan tersebut yang baru terungkap setelah ia berhasil pulang ke tanah air. Kisah ini langsung viral dan memicu kemarahan banyak pihak. Keputusan untuk menjadi tenaga kerja wanita bukanlah pilihan yang lahir dari keinginan, melainkan dari keadaan. Perempuan asal sebuah desa kecil di Indonesia ini, sebut saja Siti, hidup dalam tekanan ekonomi yang tak kunjung usai. Suaminya bekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu, sementara kebutuhan keluarga terus meningkat. Anak-anaknya mulai beranjak sekolah, biaya hidup semakin berat, dan utang perlahan menumpuk. Di tengah kebingungan itu, datanglah seorang perekrut yang mengaku sebagai perwakilan agen penyalur tenaga kerja ke Timur Tengah. Ia menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan upah di kampung. Kerjanya ringan, majikannya baik, rumahnya besar. Begitu kata perekrut itu. Ia juga meyakinkan bahwa semua proses akan aman, resmi, dan dilindungi negara. Awalnya Siti ragu. Ia belum pernah ke luar negeri, bahkan ke kota besar pun jarang. Bahasa asing tak ia kuasai. Dan cerita-cerita buruk tentang TKW di luar negeri kerap ia dengar. Namun agen itu pandai meyakinkan. Ia menunjukkan foto-foto rumah mewah, testimoni TKW lain yang terlihat tersenyum, serta janji bahwa Siti bisa mengirim uang setiap bulan untuk keluarganya. Desakan ekonomi akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan berat hati, Siti berpamitan kepada orang tua dan anak-anaknya. Tangis pecah di rumah sederhana itu. Ia berjanji pada anak-anaknya akan pulang membawa masa depan yang lebih baik. Dalam benaknya, ini adalah pengorbanan sementara demi kebahagiaan keluarga. Proses keberangkatan berjalan cepat. Terlalu cepat. Bahkan, Siti mengikuti pelatihan singkat, mengurus dokumen, dan menandatangani berbagai berkas yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ia percaya saja, karena agen mengatakan semua itu prosedur standar. Tidak ada pendamping hukum, tidak ada penjelasan rinci soal kontrak kerja. Yang penting baginya hanya satu, bisa segera bekerja dan mengirim uang. Hari keberangkatan pun tiba. Itu adalah pertama kalinya Siti menginjakan kaki di bandara internasional. Ia gugup, bingung, dan takut, namun mencoba menenangkan diri. Dalam perjalanan, ia bertemu beberapa TKW lain dengan tujuan yang sama. Mereka saling menguatkan, berbagi cerita, dan berharap nasib mereka akan lebih baik di negeri orang. Sesampainya di Arab Saudi, situasi mulai terasa berbeda. Bahasa yang asing, lingkungan yang jauh dari bayangan, serta sikap orang-orang yang dingin membuat Siti merasa terasing. Ia dijemput oleh seseorang yang mengaku perwakilan majikan, lalu langsung dibawa ke rumah tempat ia akan bekerja. Tidak ada waktu untuk beradaptasi. Tidak ada penjelasan rinci tentang tugasnya. Hari pertama bekerja, Siti sudah merasakan kelelahan yang luar biasa. Jam kerja panjang, pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya, dan aturan-aturan ketat mulai diterapkan. Ponselnya dibatasi, komunikasi dengan keluarga diawasi. Ketika ia bertanya tentang kontrak dan hari libur, jawabannya hanya singkat dan tegas. Ikuti saja aturan di sini. Meski hatinya mulai diliputi kegelisahan, Siti memilih diam. Ia mengingat wajah anak-anaknya di kampung. Ia menahan lelah, menahan rindu, dan menahan rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Ia yakin semua ini hanya fase awal, dan keadaan akan membaik seiring waktu. Hari-hari awal yang melelahkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jika sebelumnya Siti masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah masa adaptasi, kini ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap pelan, menekan mentalnya sedikit demi sedikit. Jam kerja yang awalnya tidak jelas kini semakin panjang. Siti harus bangun sebelum matahari terbit dan baru bisa beristirahat larut malam. Tidak ada jadwal pasti, tidak ada hari libur. Setiap kesalahan kecil, entah itu lantai yang dianggap kurang bersih atau masakan yang tidak sesuai selera, dibalas dengan bentakan.
Nada bicara majikan semakin kasar, membuat Siti sering gemetar ketakutan. Yang paling membuatnya tertekan adalah pembatasan komunikasi. Ponselnya diambil dengan alasan agar ia fokus bekerja. Ia hanya diizinkan menghubungi keluarga sesekali, itu pun dengan pengawasan. Saat mencoba mengeluh atau bertanya tentang haknya, jawabannya selalu sama, ancaman akan dipulangkan tanpa gaji. Perlahan, Siti merasa terisolasi. Ia tidak tahu arah, tidak mengerti bahasa, dan tidak memiliki siapapun untuk meminta tolong. Rumah besar yang dulu terlihat mewah kini terasa seperti penjara. Setiap sudut terasa asing, sunyi, dan menakutkan. Ia mulai sering menangis diam-diam di malam hari, menahan rindu dan ketakutan yang semakin menumpuk. Tekanan mental semakin berat ketika aturan-aturan baru mulai diberlakukan tanpa penjelasan. Ia dilarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar membuang sampah. Setiap geraknya diawasi. Tatapan majikan yang dulu biasa saja kini terasa berbeda, membuat Siti tidak nyaman, namun ia tak berani mengungkapkan perasaannya. Ketika Siti mencoba menanyakan kembali soal kontrak kerja, ia justru mendapat jawaban yang membuat jantungnya berdegup kencang. Majikan mengatakan bahwa dokumen dan paspornya tidak sepenuhnya lengkap, dan hal itu membuatnya bermasalah jika nekat pergi atau melapor. Saat itulah Siti mulai menyadari bahwa posisinya sangat lemah. Ia teringat agen di Indonesia yang menjanjikan perlindungan dan legalitas. Namun kini, semua janji itu seolah menguap. Tidak ada nomor darurat yang bisa dihubungi. Tidak ada pihak yang datang menanyakan keadaannya. Ia merasa ditinggalkan, sendirian di negeri asing. Hari demi hari, rasa takut berubah menjadi kecemasan yang terus menghantui. Siti mulai sulit tidur. Setiap langkah kaki majikan membuatnya waspada. Ia hidup dalam kondisi siaga, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi, meski ia sendiri tak tahu apa. Yang paling menyakitkan, Siti mulai menyadari bahwa ia bukan sekadar pekerja, melainkan seseorang yang bisa diperlakukan semena-mena tanpa konsekuensi. Di titik ini, harapan yang dulu ia bawa dari kampung halaman mulai runtuh. Yang tersisa hanyalah satu keinginan sederhana, bisa selamat dan pulang ke rumah. Tanpa ia sadari, inilah fase ketika batas-batas mulai dilanggar, dan mimpi buruk yang sesungguhnya perlahan mendekat. Perasaan tidak aman yang selama ini hanya berupa firasat akhirnya berubah menjadi kenyataan yang menghantui. Siti mulai menyadari bahwa sikap majikannya bukan sekadar keras atau otoriter, melainkan sudah melewati batas sebagai seorang pemberi kerja. Tekanan yang ia rasakan kini bukan hanya fisik dan mental, tetapi juga menyentuh harga dirinya sebagai manusia. Semua bermula dari perubahan sikap majikan yang semakin sulit dijelaskan. Ia mulai mencari-cari alasan untuk memanggil Siti sendirian. Perintah-perintahnya tidak lagi selalu berkaitan dengan pekerjaan rumah. Nada bicara yang dulu hanya dingin kini berubah menjadi menekan, disertai ancaman halus yang membuat Siti tak berani menolak. Siti berusaha menjaga jarak. Ia menunduk, menghindar, dan mempercepat pekerjaannya agar tidak berlama-lama berada di dekat majikan. Namun upaya itu justru membuat situasi semakin menegangkan. Setiap penolakan halus dibalas dengan kemarahan. Setiap sikap menjaga diri dianggap sebagai pembangkangan. Ancaman mulai diucapkan secara terang-terangan. Majikan mengingatkan bahwa paspor Siti ada di tangannya. Ia juga menegaskan bahwa status dokumen Siti bermasalah, dan jika ia berani melawan atau melapor, konsekuensinya akan sangat berat. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan tenang, namun justru itulah yang paling menakutkan. Di titik ini, Siti benar-benar merasa terjebak. Ia berada di negara asing tanpa perlindungan, tanpa dokumen, tanpa akses bantuan. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, berusaha membaca situasi agar tidak memicu kemarahan. Ia mulai kehilangan rasa aman, bahkan di kamar tempat ia seharusnya bisa beristirahat. Tekanan itu semakin kuat ketika majikan mulai memanfaatkan posisinya sebagai penguasa penuh di rumah tersebut. Siti dipaksa menuruti kehendak yang jelas-jelas tidak pernah tercantum dalam kontrak kerja. Ia menolak sebisa mungkin, namun penolakan itu selalu berujung pada intimidasi, bentakan, ancaman, dan tekanan psikologis yang membuatnya gemetar. Tidak ada tempat untuk mengadu.
Tidak ada saksi. Tidak ada yang akan membela. Siti hanya bisa menangis dalam diam, mencoba bertahan demi bertahan. Setiap malam terasa panjang dan mencekam. Ia sering terjaga dengan napas tersengal, dihantui rasa takut akan hari esok. Yang paling menghancurkan bukan hanya paksaan itu sendiri, tetapi perasaan kehilangan kendali atas hidupnya. Siti merasa tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai objek yang bisa diatur sesuka hati. Rasa malu, takut, dan putus asa bercampur menjadi satu, membuatnya nyaris kehilangan harapan. Namun di tengah kegelapan itu, satu hal kecil masih bertahan dalam dirinya, keinginan untuk selamat. Ia mulai menyimpan semua kejadian itu dalam ingatannya, berharap suatu hari bisa keluar dan menceritakan kebenaran. Ia tahu risikonya besar, tetapi ia juga sadar bahwa jika terus diam, penderitaannya tidak akan pernah berakhir. Tanpa disadari majikannya, di balik ketakutan dan keterpaksaan itu, keberanian Siti perlahan mulai tumbuh, sebuah keberanian rapuh yang kelak akan menjadi kunci untuk melarikan diri dari mimpi buruk ini. Selama berbulan-bulan, Siti hidup dalam ketakutan tanpa benar-benar memahami mengapa majikannya begitu berani bertindak sewenang-wenang. Ia mengira semua itu semata karena kekuasaan dan posisi majikan di rumah tersebut. Namun sebuah percakapan singkat yang tak disengaja justru membuka tabir kebenaran yang membuatnya terkejut, bahkan lebih takut dari sebelumnya. Suatu hari, Siti mendengar pembicaraan antara majikannya dan seseorang yang datang ke rumah. Mereka membahas dokumen, izin kerja, dan nama agen. Dari potongan percakapan itu, Siti mulai menyadari sesuatu yang janggal. Status kerjanya tidak sepenuhnya legal. Apa yang selama ini dijanjikan agen di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya benar. Pelan-pelan, fakta itu mulai tersusun. Dokumen yang ia tanda tangani sebelum berangkat tidak semuanya diproses sebagaimana mestinya. Kontrak kerja yang dijanjikan ternyata tidak tercatat secara resmi. Bahkan, izin tinggal dan kerjanya berada dalam posisi yang sangat lemah. Dengan kata lain, Siti berada di negeri orang tanpa perlindungan hukum yang jelas. Inilah alasan mengapa paspornya ditahan. Inilah sebabnya mengapa majikan begitu percaya diri mengancam. Ia tahu bahwa Siti tidak memiliki posisi untuk melawan. Jika ia melapor, justru ia yang bisa dianggap bermasalah. Fakta ini menghantam Siti lebih keras dari ancaman apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, Siti mulai memahami bahwa kondisi ini bukan kebetulan. Ada indikasi bahwa agen penyalur sengaja mengirim pekerja dengan dokumen bermasalah demi keuntungan tertentu. Dalam situasi seperti ini, majikan memiliki kendali penuh, sementara pekerja tidak punya pilihan selain patuh. Siti teringat kembali proses keberangkatannya yang terlalu cepat, pelatihan yang singkat, dan berkas-berkas yang tidak pernah dijelaskan secara rinci. Semua itu kini terasa masuk akal, dan sekaligus menyakitkan. Ia merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Kesadaran ini memunculkan dua perasaan yang bertolak belakang. Di satu sisi, Siti diliputi ketakutan luar biasa. Ia sadar bahwa posisinya sangat rentan. Namun di sisi lain, muncul kemarahan dan tekad. Ia bukan bodoh. Ia bukan salah. Ia adalah korban dari rangkaian kelalaian dan keserakahan. Fakta mengejutkan ini juga menjelaskan mengapa tidak pernah ada pihak yang mengecek kondisinya. Tidak ada kunjungan, tidak ada pengawasan, tidak ada saluran resmi untuk mengadu. Ia benar-benar tak terlihat oleh sistem. Di titik ini, Siti menyadari satu hal penting. Jika ia tetap diam, tidak akan ada yang menyelamatkannya. Pengetahuan tentang statusnya yang sebenarnya memang menakutkan, tetapi sekaligus memberinya pemahaman tentang apa yang sedang ia hadapi. Ia mulai berpikir lebih jernih. Ia tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai mencari celah. Ia memperhatikan kebiasaan di rumah, waktu-waktu sepi, dan kemungkinan berkomunikasi dengan orang luar. Setiap informasi kecil kini terasa berharga. Fakta yang awalnya membuatnya syok justru menjadi titik balik. Dari seorang korban yang pasrah, Siti perlahan berubah menjadi seseorang yang mulai menyusun rencana. Ia tahu jalannya tidak mudah dan risikonya besar. Tetapi ia juga tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk keluar dari jerat yang selama ini menahannya. Dan dari sinilah,
Kisah ini bergerak menuju fase paling menegangkan, upaya melarikan diri yang mempertaruhkan segalanya. Setelah mengetahui kenyataan pahit tentang statusnya yang rentan, Siti mulai merasakan dorongan kuat untuk membebaskan dirinya sendiri. Ketakutan yang dulu mengekangnya kini berubah menjadi tekad yang membara. Ia tidak akan terus menjadi korban. Namun ia juga tahu, jalan keluar tidaklah mudah. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap gerakan diawasi, dan satu kesalahan bisa membuat segalanya berakhir tragis. Hari-hari berikutnya, Siti mulai mengamati lingkungan di rumah majikan dengan seksama. Ia mencatat kapan majikan paling sibuk, kapan pintu dibuka, dan siapa yang bisa dihubungi di luar. Ia diam-diam mencoba berkomunikasi dengan TKW lain yang tinggal di kompleks yang sama, mencari informasi tentang jalur aman untuk menghubungi pihak berwenang. Semua itu harus dilakukan dengan hati-hati, karena satu gerakan yang mencurigakan bisa memicu kemarahan majikan. Tekanan mental semakin berat, tetapi Siti tidak menyerah. Ia sering terjaga larut malam, merencanakan langkah demi langkah, menyiapkan cerita untuk menghindari kecurigaan, dan memastikan bahwa saat waktunya tiba, ia bisa bertindak secepat mungkin. Ia belajar membaca situasi dan memanfaatkan celah kecil yang ada. Kesempatan itu datang ketika majikan pergi untuk beberapa hari. Dengan keberanian yang hampir habis-habisan, Siti berhasil menyembunyikan dokumen penting dan barang-barang berharga, serta diam-diam meninggalkan rumah. Rasa takut yang selama ini mengekangnya kini bercampur dengan adrenalin, membuat setiap detik terasa seperti ujian hidup atau mati. Ia bergerak dengan hati-hati, menelusuri jalan-jalan yang tidak familiar, selalu waspada pada setiap orang yang ditemui. Tiap langkahnya penuh ketegangan. Siti mengingat keluarga di rumah, bayangan anak-anak yang menunggu kepulangannya, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju meski tubuh lelah dan jantung berdebar kencang. Dalam perjalanan itu, Siti bertemu dengan seseorang yang bisa dipercaya, TKW lain yang sudah lebih dulu keluar dari situasi serupa. Orang itu membimbingnya, memberikan informasi tentang tempat aman dan jalur menuju perlindungan resmi. Perlahan, Siti merasa ada secercah harapan. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ada rintangan, ada ketakutan akan tertangkap, dan ada rasa cemas yang terus menghantui. Setiap suara mencurigakan atau langkah mendekat majikan membuatnya terhenti sejenak, menahan napas, dan menunggu kesempatan untuk melanjutkan. Tapi tekadnya jauh lebih kuat daripada ketakutan yang menghantui. Akhirnya, setelah berjam-jam penuh kecemasan dan ketegangan, Siti berhasil mencapai tempat perlindungan bagi TKW yang membutuhkan. Di sana ia mendapatkan bantuan, mendapat akses komunikasi dengan pihak kedutaan, dan akhirnya bisa menghubungi keluarganya untuk memberitahu bahwa ia aman. Rasa lega, yang selama ini terasa mustahil, akhirnya datang. Air mata mengalir. Tetapi bukan lagi air mata ketakutan, melainkan campuran antara lega, syukur, dan keberanian yang akhirnya membuahkan hasil. Siti sadar, ia telah melewati fase paling gelap dalam hidupnya, dan setiap keputusan yang ia ambil dalam ketegangan itu kini membuahkan hasil. Ia selamat. Upaya melarikan diri ini bukan hanya tentang keluar dari rumah majikan, tetapi juga tentang mendapatkan kembali kendali atas hidupnya sendiri. Dari titik ini, kisah Siti bergerak ke fase berikutnya, kembalinya ke Indonesia, menghadapi publik, dan membuat kisahnya viral. Setelah berhasil keluar dari situasi yang menakutkan dan mendapatkan perlindungan sementara, Siti memulai perjalanan panjang untuk kembali ke tanah air. Setiap langkah menuju pesawat, setiap prosedur di bandara, masih dihiasi rasa takut, takut akan represi, takut akan orang-orang yang mungkin ingin menahannya kembali. Tetapi kali ini, rasa takut itu bercampur dengan harapan. Harapan untuk bertemu keluarga, untuk merasakan kembali kebebasan, dan untuk menata hidupnya kembali. Sesampainya di Indonesia, Siti disambut bukan dengan sorak-sorai, tetapi dengan pelukan hangat keluarga yang menunggu dengan cemas. Tangis bahagia pecah di bandara, campuran antara lega dan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan, ia akhirnya bisa kembali menjadi dirinya sendiri, setidaknya secara fisik. Namun Siti tahu bahwa kisahnya belum selesai. Pengalaman yang ia alami bukan hanya masalah pribadi, tapi juga pelajaran bagi banyak orang.
Ia mulai menceritakan kronologi kejadian, dari awal keberangkatan hingga pelarian yang penuh ketegangan, kepada teman, keluarga, dan akhirnya media. Ceritanya begitu nyata dan mengharukan, sehingga dengan cepat menyebar di media sosial. Kisahnya viral. Ribuan orang membaca, menonton, dan membagikannya. Banyak yang terkejut, marah, bahkan tersentuh hingga menangis. Netizen mulai menyoroti praktik agen yang menyalurkan pekerja dengan dokumen tidak lengkap, menekankan perlunya perlindungan TKW yang lebih baik, serta menuntut pihak berwenang untuk bertindak tegas. Siti, yang dulunya merasa tak berdaya, kini menemukan kekuatan baru. Ia diundang untuk berbicara di berbagai forum dan program sosial, menjadi suara bagi TKW lain yang terjebak dalam situasi serupa. Pengalamannya menjadi bukti bahwa keberanian, sekecil apapun, dapat membawa perubahan, dan bahwa berbagi kisah dapat menyelamatkan orang lain dari nasib serupa. Di tengah sorotan media dan komentar publik, Siti tetap rendah hati. Ia menekankan bahwa keberhasilannya bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi tentang pentingnya solidaritas, dukungan sesama TKW, dan pengawasan pemerintah terhadap agen penyalur tenaga kerja. Kisahnya bukan sekadar viral karena sensasi, tapi viral karena memberi kesadaran dan peringatan nyata kepada masyarakat luas. Kini, setiap kali Siti menceritakan pengalamannya, ada campuran emosi, trauma masa lalu yang masih tersisa, rasa syukur karena bisa selamat, dan kebanggaan karena bisa menjadi suara yang mungkin menyelamatkan nyawa dan masa depan orang lain. Kisahnya mengingatkan bahwa meskipun dunia bisa tampak gelap dan penuh tekanan, keberanian, kesadaran, dan solidaritas dapat menjadi cahaya yang menuntun keluar dari kegelapan. Dan dari sinilah, kisah Siti berakhir bukan hanya sebagai cerita tentang penderitaan, tetapi kisah inspiratif tentang keberanian, ketahanan, dan kekuatan manusia untuk bangkit dari situasi paling gelap sekalipun. Kisah Siti bukan hanya tentang penderitaan pribadi, tetapi juga tentang realitas yang dihadapi banyak tenaga kerja wanita, TKW, Indonesia di luar negeri. Setelah cerita ini viral, dampaknya terasa dalam berbagai lapisan masyarakat. Dampak langsung. Kesadaran publik, banyak orang baru menyadari betapa rapuhnya perlindungan bagi TKW yang bekerja di luar negeri. Mereka mulai lebih kritis terhadap janji agen penyalur dan risiko yang tersembunyi di balik pekerjaan di luar negeri. Tekanan pada agen pemerintah, media sosial dan berita membuat publik menuntut tindakan tegas. Beberapa agen dievaluasi, dan kasus serupa mulai diawasi lebih ketat. Pemerintah dan lembaga perlindungan TKI mulai mendapat perhatian serius dari masyarakat. Inspirasi untuk korban lain, kisah Siti memberi keberanian kepada TKW lain untuk berbicara, melapor, dan mencari bantuan jika menghadapi situasi serupa. Tindakan kecilnya membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Pesan yang bisa diambil. Pahami hak Anda sebelum berangkat. Setiap calon TKW harus memahami kontrak, dokumen, dan jalur resmi yang aman. Jangan mudah percaya janji manis agen tanpa bukti legal. Keberanian dan ketekunan itu penting, meskipun berada di situasi menakutkan. Siti membuktikan bahwa keteguhan hati dan keberanian untuk bertindak bisa menyelamatkan hidup. Perlindungan sistemik diperlukan. Kasus ini menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap agen penyalur, pemberian saluran pengaduan yang efektif, dan perlindungan hukum yang nyata bagi pekerja migran. Solidaritas sesama TKW. Siti selamat sebagian besar karena bantuan dari sesama pekerja. Solidaritas, komunikasi, dan dukungan dari komunitas terbukti menjadi kunci untuk keluar dari situasi sulit. Kesimpulan. Kisah ini mengajarkan bahwa nasib seorang individu bisa menjadi cermin sistem. Ketika satu orang berani bersuara, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang praktik yang salah dan perlunya reformasi. Siti kini tidak hanya kembali ke keluarganya dengan selamat, tetapi juga menjadi simbol ketahanan, keberanian, dan harapan bagi TKW lain. Dari mimpi buruk yang kelam, lahir kisah yang memberi pelajaran berharga. Pengetahuan, keberanian, dan solidaritas adalah senjata utama melawan ketidakadilan.